Dan pemirsa, untuk membahas hasil rekomendasi Komnas HAM telah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam Mbak Stephanie. Ya Pak Reza, lagi-lagi publik dibuat bertanya-tanya dengan pernyataan yang berbeda dari dua institusi. Sebelumnya polisi sudah menghentikan penyidikan pelecehan Putri Chandrawati, namun hari ini Komnas HAM mengatakan ada dugaan kuat terjadi pelecehan seksual. Bagaimana Anda melihat hal ini? Terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya kekerasan seksual tersebut, saya terus terang sejak bulan Juli lalu sudah menyayangkan munculnya narasi-narasi terkait dengan kekerasan seksual. Kenapa? Pertama, karena menurut saya narasi tentang kekerasan seksual itu tidak memberikan manfaat apapun, baik bagi Brigadir Y maupun bagi PC. Bagi Brigadir Y sudah jelas, karena yang bersangkutan sudah berpulang, maka tidak ada kesempatan bagi dia untuk mengklarifikasi, memberikan kontra argumentasi, menyanggah, dan seterusnya. Sehingga tidak tertutup kemungkinan sampai kapanpun Brigadir Y akan terstigma. Sekali lagi, akan terstigma sebagai orang yang disebut-sebut telah melakukan kekerasan seksual. Dan stigma itu menurut saya sangat tidak menyenangkan, sangat merisaukan. Sementara bagi PC sendiri, dikarenakan orang yang dia sebut sebagai pelaku kekerasan seksual itu sudah meninggal dunia, maka praktis kasus pelecehan seksual itu tidak bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Andaikan Brigadir Y masih ada, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa PC akan mendapatkan restitusi dan kompensasi andaikan Brigadir Y divonis bersalah atas kekerasan seksual tersebut. Tapi karena Brigadir Y sudah tidak ada, maka apa gunanya kemudian narasi itu bagi PC? Sekali lagi, tidak mungkin bagi dia untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi dikarenakan Brigadir Y sudah tidak ada. Jadi ringkasnya, narasi tentang pelecehan seksual itu sama sekali tidak menguntungkan baik bagi Brigadir Y maupun bagi PC sendiri. Baik, artinya dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, narasi pelecehan seksual yang terus-menerus dimunculkan ini memberikan keuntungan kepada pihak para tersangka, Pak Reza. Nah, masuk ke poin kedua. Tadi saya utarakan sebelum poin pertama. Poin kedua adalah barangkali narasi pelecehan seksual ini diangkat sedemikian rupa untuk memberikan semacam keuntungan hukum bahwa tersangka atau beberapa tersangka akan berdalih perbuatan jahat mereka itu didahului oleh perbuatan jahat pula. Jadi mereka memposisikan diri mereka seolah-olah awal peristiwa ini adalah ketika mereka menjadi korban. Karena mereka korban, mereka lalu melakukan perlawanan, maka itulah narasi yang coba didengungkan dengan harapan majelis hakim suatu saat nanti akan memberikan peringanan hukuman bagi tersangka atau beberapa tersangka di kasus Duren 3 berdarah itu. Tapi bagi saya, dengan segala hormat, bagi orang atau bagi pihak yang sudah berulang kali melemparkan kedustaan ke publik, membangun skenario-skenario palsu, sulit sungguh-sungguh bagi saya untuk percaya pada klaim pelecehan seksual itu kali ini. Jangan salahkan saya kalau saya tidak menaruh pandangan positif tentang klaim tersebut. Pandangan saya tak lain tak bukan adalah akibat dari serangkaian perilaku penuh dusta yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Baik, Pak Reza, kita tahu bahwa secara umum kasus pelecehan seksual di Indonesia terutama sangat sulit untuk dibuktikan. Kalau dibalik kemudian, apakah mungkin untuk bisa membuktikan tidak terjadi pelecehan seksual? Pertanyaan bagus. Pertanyaan itu netral sifatnya. Tidak menghakimi salah satu pihak pasti pelaku dan pihak lain adalah korban. Kalau kita paham bahwa misalnya kita terapkan teori relasi kuasa, teori ini adalah teori yang selalu dipakai oleh Komnas Perempuan ketika mengkonstruksi kasus-kasus kekerasan seksual. Teori relasi kuasa menjelaskan bahwa kekerasan yang satu ini dilakukan oleh pihak yang dominan atas pihak yang submisif, dilakukan oleh pihak yang superior terhadap pihak yang inferior, dilakukan oleh pihak yang berkuasa terhadap pihak yang dikuasai. Nah, sekarang mari kita hitung di atas kertas, baik di Duren 3 maupun di Magelang, kira-kira siapa yang dominan, siapa yang superior, dan siapa yang berkuasa. Hingga detik ini sungguh sulit bagi saya untuk teryakinkan bahwa seorang brigadir
saya garis bawahi, sulit bagi saya untuk percaya bahwa seorang brigadir bisa ditempatkan sebagai orang yang dominan, sebagai orang yang superior, sebagai orang yang berkuasa sehingga dianggap dialah pelaku kekerasan seksual itu. Nah, apakah kemudian terjadi kekerasan seksual? Bisa saja. Tetapi justru tidak tertutup kemungkinan bahwa pada kasus kekerasan seksual yang satu ini, pelakunya bukanlah jenis kelamin laki-laki yang secara a priori selalu diangkat oleh teman-teman Komnas Perempuan ketika membangun konstruksi tentang kekerasan seksual itu sendiri. Oke, Pak Reza, prediksi Anda akankah dengan adanya rekomendasi ini polisi membuka kembali kasus dugaan pelecehan seksual ini? Saya tidak bisa meramalkan itu. Sebagaimana yang saya katakan tadi, karena pihak atau orang yang disebut-sebut sudah melakukan kekerasan seksual itu ternyata sudah tiada, tampaknya tidak bisa kemudian klaim tersebut ditindaklanjuti menjadi sebuah proses hukum nantinya. Namun perlu saya tandaskan, ketika saya mengutarakan hal ini bukan berarti bahwa saya tidak berempati terhadap korban-korban kekerasan seksual. Saya yakin betul, saya mendukung betul bahwa korban-korban kekerasan seksual harus dipenuhi hak-haknya secara keseluruhan. Tapi pada saat yang sama, kalau ada klaim-klaim yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, sungguh-sungguh saya menentang klaim korban tersebut. Baik, kita akan tunggu dan lihat saja bagaimana nantinya rekomendasi ini akan ditindaklanjuti oleh penyidik Polri. Terima kasih Pak Reza Indagri sudah bergabung bersama kami malam hari ini di iNewsroom. Terima kasih.